Pak De Furkon ini ngomong sama Pak Ratno, adiknya kan berarti. Ini ngomong, Dek, ini ada yang mau celakain kamu. Iki ono kiriman genderuwo, Dek. Pak Ratno bingung di sini. Mosok tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom 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 boom. Yang di Jawa Tengah di boom, yang di Jawa Timur di boom, yang di Jawa Barat boom, yang di Sumatera boom, yang di Kalimantan boom, yang di mana lagi nih, yang di Sulawesi boom. Khusus yang di timur-timur, yang di Irian Jaya semuanya, keluarga saya dari Sabang sampai Merauke, ya kan, yang ada di Merauke, yang ada di Bali boom. Pokoknya saya boom semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Aduh. Ternyata setiap hari tayang ini sebenarnya ini sedikit menguras tenaga saya. Tapi dengan adanya kalian ini komen setiap hari, WhatsApp masuk ke saya ini setiap hari, ini saya ini kayak nagih untuk tetap membawakan acara tayangan Rian Agus Widodo ini. Ya Allah, jadi saya ini semangat banget. Bener-bener saya ngerasain semangat yang luar biasa. Sembari absen, yuk sembari absen. Kemarin ada yang ngomong, Mas, kalau pembukaannya jangan lama-lama. Ayo, makanya sembari absen juga, oke? Sembari absen, yuk. Sembari absen dari kota mana dan namanya siapa gitu. Ini tujuannya, ini setiap saya balas komen. Kan sekarang saya balas juga kan. Semua komentar ini saya balas dan saya amatin satu persatu. Ini yang sering nonton, oh ini namanya ini. Oh saya ternyata punya saudara di sini. Oh ternyata saya punya teman di sini. Oh saya punya kakak di sini. Oh punya teman di sini. Siapa tahu dengan adanya seperti itu, setuju gak sih kita bikin sesuatu hal apa? Misalnya ini di Jawa Timur, ada beberapa orang nih, misalnya di data, Mas, di Jawa Timur ternyata ada nih, Mas. Nggak usah perlu banyak-banyak lah, ada 100 orang gitu. Mas, kita ngadain yuk, Mas, di kafe mana gitu. Insya Allah, saya akan usahakan datang. Ya kan? Kita di situ nyanyi-nyanyi sambil saya podcast juga nih. Podcast tanya jawab. Saya ini langsung cerita di hadapan kalian. Atau di daerah mana monggo silahkan. Kalau mau ngadain ada 100 orang misalnya. Terus ada di mana nyari kafe gitu kan. Nyari kafe yang memang muat orangnya. Nah nanti saya bakalan datang gitu. Boleh silahkan gitu. Di data segala macam monggo silahkan. Atau kalian ini bisa langsung WhatsApp ke saya, Mas, ini di tempat saya ada segini orang, Mas, monggo silahkan. Bikin grup masing-masing, monggo silahkan gitu. Boom. Oke. Nah, seperti biasa, sembari kalian ini absen, saya mau ngasih tahu cara kalian ngirim cerita biar cepet dibacakan. Karena banyak cerita yang berapa hari ini saya ini banyak lewatin. Banyak lewatinnya apa? Karena apa? Ini kiriman ceritanya nggak ada titik komanya. Takutnya saya salah. Malah nanti nggak sesuai dengan harapan kalian. Lah ceritanya nggak kayak gitu kok, Mas. Itu kan takutnya seperti itu. Nah caranya gimana sih biar cerita ini gampang dicerna oleh saya juga. Saya ini gampang untuk menceritakan juga. Caranya gampang banget. Kalian langsung DM Instagram saya @dodosinjo. Kalian bisa ngirim di situ. Atau kalian bisa langsung WhatsApp ke WhatsApp saya 0858704 33336. 3-nya 4 kali. Ini WhatsAppnya. Oke, udah dicatat. Oke, lihat ke layar, udah dicatat WhatsAppnya. Oke, monggo silakan udah dicatat. Nah, setelah kalian WhatsApp, nah kalian langsung memperkenalkan diri. Mas, saya misalkan nih, saya Rudi, Mas, dari Banten. Saya punya cerita nih, Mas, pengalamannya seperti ini. Nah, caranya gini. Ketika kalian WA atau kalian ngetik, ini per paragraf kalau bisa gitu. Jadi, misalkan nih, saya Rudi hidup dengan bapak saya dan ibu dan adik-adik saya. Saya ini hidup bener-bener dalam keadaan kesedihan. Misalkan nih, langsung kirim gitu. Nah, bawahnya lagi. Akhirnya bapak saya ini bekerja sebagai ini bla 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 bla. Kirim. Gitu, jangan langsung dideret banyak kepanjang bawah gitu kan. Karena di situ saya bingung juga. Kadang ada komanya, kadang nggak ada titiknya, kadang nggak ada tanda tanya atau apa segala macam yang membuat saya ini kebingungan. Takutnya bukan berarti ini saya malas membawakan, enggak. Takutnya malah justru salah. Malah loh, perasaan nggak gitu, Mas Dodo, gitu kan. Nah, alangkah baiknya ini per paragraf. Per paragraf kirim, per paragraf kirim gitu. Boom. Seperti itu teman-temanku semuanya. Oke, udah absen semuanya. Pastikan kalian sudah absen semuanya. Udah. Itu tadi saya cerita tentang cara ngirim cerita ya, biar kalian ini nggak bingung juga. Karena udah puluhan ribu yang masuk. Dan terima kasih sebentar lagi ini, ya ampun, saya juga nggak nyangka kalau channel Rian Agus Widodo bakal sebesar ini. Ya kan, dalam hitungan hanya berapa bulan ini sudah memasuki, ini mau ke angka 60.000 subscriber. Boom. Matur nuwun, terima kasih, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Dan terima kasih buat yang teman-teman yang udah menanyakan, Mas, aku mau nitip donasi, minta nomor rekeningnya dong, Mas. Nah, kalian bisa langsung WA ke saya, monggo. Jadi saya langsung ngasih
nomor rekeningnya, dan kalian nanti kita akan mendonasikan, dimana hasil donasi ini akan kita videokan, akan kita tayangkan. Nggak cuma dari saya dan tim saya, tapi ini semua dari seluruh subscriber Rian Agus Widodo. Boom! Yuk, kapan lagi kita berbagi, ya kan? Kemarin itu ada komenan, saya baca, Mas adain giveaway dong, apa buat komentar atau apa segala macam. Menurut kalian nih, nah ini saya serahkan ke kalian. Kira-kira kalau mau ngadain giveaway gitu kan ya, karena kan semua setiap hari pada komen, terus pada absen segala macam. Menurut kalian gimana nih? Kalau mau ngitung satu persatu, banyak banget juga nih yang komen ya kan. Nah, caranya gimana sih menurut kalian? Apakah memilih komentar terbagus atau apa segala macam? Nah, menurut kalian ini apa sih gitu loh yang patut mendapatkan hadiah dari saya gitu? Silahkan komen di bawah. Sebenarnya banyak banget saya pengen ngobrol sebenarnya, tapi banyak juga yang, Mas, tolong dong Mas, jangan kelamaan di depannya. Tapi inilah yang membuat saya ini semakin semangat dengan adanya kalian ini mendengarkan cerita-cerita saya. Saya malah bahkan pengen membuat sebuah film. Jadi pengen banget gitu kan, pengen banget bikin film yang dimana cerita pengiriman yang terbanyak penontonnya, terus saya ini pengen bikin filmnya gitu. Jadi ditayangin di channel ini, nah mudah-mudahan tercapai gitu kan, oke? Kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber, dimana ada kita sebut saja namanya di sini Tina. Tina ini hidup dengan bapak ibunya. Nah, ini keluarga Tina. Ini usut punya usut, dia ini tiap 5 tahun sekali, ini dari keluarga Tina mati satu persatu, meninggal satu persatu. Penyebabnya apa sih? Nah, Tina ini anak dari keluarga tersebut, dan yang meninggal rata-rata ini urutannya ini dari yang tua. Tapi tepat, bener-bener tepat 5 tahun sekali. Nah, menurut kalian, ini cerita apa sih yang bakal saya bawakan? Ini mengenai apa sih? Yang jelas di sini ada dibalut rasa cemburu, rasa dendam, tapi ada unsur pesugihan juga. Wow, komplit banget nih cerita. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, sebelum saya cerita ini saya ngasih tahu nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sebenarnya Mbak yang ngirim cerita ini udah pending lama banget karena saya juga ngapalin ceritanya ini juga lumayan udah panjang banget, lumayan agak kesulitan saya. Dan pas ketika saya telepon kata Mbaknya, ini bilang gini, udah nggak apa-apa Mas dilewatin aja, tapi enggak. Di sini saya pengen membawakan memang sesuai urutan dan memang ceritanya ini mudah dihafalkan, oke? Semua nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Tokoh di sini kita sebut saja Tina. Tina ini masih SMA. Tina ini hidup dengan bapak ibunya. Ya, bapak Tina ini adalah seorang anggota TNI. Wah, anggota TNI nih. Nah, pada saat itu Tina dan keluarga ini hidupnya ini di asrama TNI, asrama tentara. Kita sebut saja bapaknya Tina ini namanya Pak Ratno. Pak Ratno ini memang bisa dikatakan ini menjadi cemburunya teman-temannya Pak Ratno. Kok bisa seperti itu Mas Dodo? Iya, karena Pak Ratno ini ibarat kata apa ya? Dia lebih gesit, dia ini lebih disiplin, dia lebih bukan dia ini cari muka atau enggak. Dia nggak ada niat seperti itu. Yang jelas komandannya ini sayang banget sama Pak Ratno, yang membuat teman-temannya ini cemburu. Teman-temannya Pak Ratno, seletingnya Pak Ratno ini ngerasain cemburu karena Pak Ratno sendiri ini bener-bener diperlakukan oleh komandannya ini lain gitu. Boom. Nah, di sini kita sebut saja ada seseorang yang namanya Pak Sugeng, ya kan? Nah, Pak Sugeng ini benar-benar berasa kelihatan banget kalau Pak Sugeng ini ngerasain iri. Setiap Pak Ratno ini ditugaskan atau mendapatkan sesuatu hal apa dari komandannya, Pak Sugeng berasa banget, kelihatan banget. Nah, pada suatu hari Pak Ratno ini cerita sama istrinya, ibunya Tina kan berarti. Nah, di sini Pak Ratno ini cerita sama ibunya Tina, Bu, Bapak itu sudah melakukan tugas sesuai dengan amanah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah ya Bu. Kadang-kadang Bapak ini suka nggak enak sama teman-teman Bu. Teman-teman itu sebenarnya bisa melakukan apa yang ditugaskan ke Bapak Bu. Tapi lagi-lagi Pak Komandan ini lebih percaya ke Bapak. Entah penilaiannya beliau seperti apa ke Bapak,
Yang jelas Bapak ini sebenarnya nggak enak sama teman-teman Bapak, Bu. Mereka ini kayak ada sedikit rasa cemburu. Karena perlakuan Pak Komandan ini ke Bapak ini, ya bisa dikatakan benar-benar rasa sayangnya ini ditunjukkan, Bu. Ini yang membuat mereka itu kadang kesel, Bu. Iya, ada teman Bapak, Bu, namanya Pak Sugeng, Bu. Nah, istrinya Pak Ratno ini ibarat kata ini menenangkan Pak Ratno. Udahlah, Pak, yang penting Bapak sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh komandan. Apa yang diperintahkan, yang diminta oleh negara. Yang jelas Bapak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mau ada orang iri, ya wajar, itu namanya hidup, Pak. Pokoknya Bapak harus tetap semangat. Itu doa Ibu untuk Bapak, itu bentuk rasa support Ibu ke Bapak. Istrinya Pak Ratno ini ngasih semangat Pak Ratno. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, memang Pak Ratno ini usianya ini berapa tahun lagi ini menjelang pensiun. Nah, pada saat itu lingkungan di situ, tetangga-tetangga yang ada di situ, tetangga di luar yang bukan tentara juga nih, kadang-kadang juga ada yang omongannya juga nggak enak atau apa. Yang namanya tentara ini tugasnya memang mengayomi, bukan malah melawan segala macam gitu kan ya. Yang ketika memang didengar kayaknya nggak enak atau segala macam, ya namanya wajar, namanya juga hidup ya kan. Ada yang ngomongin, ada yang nggak suka atau apa gitu kan. Nah, disinilah Pak Ratno ini ngomong sama istrinya juga. Pernah suatu ketika Pak Ratno ini ngomong, Bu, Bapak mau ngomong apa toh Pak? Kayaknya memang kita ini udah harus prepare untuk pindah rumah, Bu. Istri Pak Ratno kaget, Pak Ratno ngomong seperti itu. Lah kok Bapak tiba-tiba ngomong kayak gitu tuh Pak? Bentar lagi Bapak pensiun, Bu. Tinggal hitungan beberapa tahun lagi. Bapak juga udah ada tabungan, tapi ya secukupnya lah. Mudah-mudahan bisa cukup untuk bikin rumah. Yakin Pak, Bapak mau kayak gitu Pak? Mau bikin rumah, nggak tinggal di asrama? Loh Bu, buat gantian toh. Generasi selanjutnya Bapak, adik kelas Bapak, itu kan masih ada juga Bu. Nggak enak toh, masa pensiun tetap manggoni asrama. Ibu kipiye toh? Iya juga sih Pak, Ibu manut apapun keputusan Bapak, kata istrinya. Nah, berjalannya waktu, Pak Ratno ini nggak tahu dia ini menyibukkan diri, ini jarang berkomunikasi dengan keluarga. Intinya Pak Ratno ini bener-bener kayak fokus dengan sesuatu hal apa gitu kan ya. Nah, ketika balik lagi ke rumah, ini Pak Ratno ini ngomong sama istrinya, Bu, kayaknya udah sekarang saatnya pindahan rumah, Bu. Bapak tak bangun rumah. Loh, lah emang Bapak uangnya udah ada Pak? Kemarin kan baru rencana toh Pak? Udah, Ibu tenang aja. Masalah uang segala macam Ibu nggak usah terlalu mikiri. Yang penting Ibu dan Tina sehat, terus kita pindah rumah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, oke? Pak Ratno ini kayak nenangin. Padahal istrinya Pak Ratno ini udah tahu dompetnya Pak Ratno seberapa, tabungannya Pak Ratno seberapa. Ini kayaknya belum cukup deh kalau untuk bikin rumah. Tapi Pak Ratno ini kayak menenangkan, tenang aja, pas cukup kok. Singkat cerita akhirnya beneran nih. Pak Ratno ini bikin rumah, ini nggak jauh dari orang tua Pak Ratno. Kakek nenek dari Tina nih, ya kan? Nah, ini Pak Ratno ini bikin rumah di situ, ini sampai habis 350 jutaan lebih. Nah, pada saat itu Pak Ratno ini ngomong sama ibunya, udah tenang aja nih, kita bikin rumah deket bapak ibuku, deket kakek neneknya Tina. Akhirnya bikinlah rumah di situ. Jadilah rumah di situ dibikin. Nah, saat rumah ini jadi, ibunya ini, istrinya Pak Ratno kebingungan juga sebenarnya. Padahal uangnya bapak ini nggak banyak yo. Ibu tahu banget isi tabungannya bapak. Masa iyo cukup untuk bangun rumah? Ini uang dari mana yo? Istrinya Pak Ratno aja sampai kepikiran kayak gitu. Tapi di sini Pak Ratno lagi-lagi menenangkan istrinya. Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya ibu tinggal nempati sama Tina. Tina harus lulus sekolah, Tina mau kuliah atau apa segala macam. Udah ibu mikirnya itu aja. Masa depan anak kita, Bu. Nah, singkat cerita sembari menunggu pembangunan rumah, memang tetangga ada yang ngomongannya nggak enak atau segala macam ya kan. Ini yang membuat Pak Ratno, istrinya dan putrinya yang namanya Tina, ini kayak udahlah yakin memang kita harus pindah kok gitu. Membulatkan tekad untuk pindah dari asrama menempati rumah baru gitu. Nah, singkat cerita pada akhirnya mereka ini pindahan nih ke rumah barunya setelah rumah itu jadi. Pindahlah di situ. Nah, pada saat itu, bangunan rumah yang baru ini ada ruangan masing-masing, ada kamar masing-masing. Kamar depan ini untuk Pak Ratno dan istrinya, terus kamar kedua ini Tina, ya kan? Nah, ini ada satu kamar yang dimana memang Pak Ratno ini nggak boleh ada yang masuk kecuali Pak Ratno. Jadi kayak ada kamar yang memang dikhususkan. Ceritanya seperti itu nih. Ini Pak Ratno, ini sering banget ngabisin waktu setelah pulang dinas. Sering menghabiskan waktu ke ruangan itu tadi. Nah, pada suatu hari, Pak Ratno ini keluar dari ruangan tersebut, ini membawa gelang dan kalung. Ya. Nah, pada saat itu Tina ini dipanggil.
Dok, Rene, kene toh Dok. Tina saat itu lagi di kamarnya Tina. Akhirnya Tina keluar, diajak ngobrol di ruang tamu. Gini loh Dok, Bapak mau ngomong sama kamu. Ngomong apa toh Pak? Ini, ada kalung dipakai. Lah ini gelangnya dipakai. Tina kaget. Kenapa bapaknya tiba-tiba ngasih gelang dan kalung? Tina bingung nih. Ini ulang tahun enggak? Ini acara spesial apa enggak? Tina bingung di sini. Apa yo? Ini ono apa yo? Ada apa ini? Nah, pada saat itu Tina menanyakan, "Lah buat apa toh Pak?" Bapaknya ngomong, "Udah pokoknya dipakai dan dipakai ben waras, ben sehat, ben ora kepikiran apa-apa, positive thinking, selamat." Yo, Tina nurut. Dipakailah kalung tersebut dan gelang. Tina setelah dikasih kalung dan gelang ini Tina mikir, ini kalung opo? Ini gelang opo? Alah wis lah, terserah Bapak. Nah, Tina ini bingung di sini. Tapi memang antara percaya atau nggak percaya, yang jelas pada saat itu Tina juga mikir, kok kenapa ruangan itu kok aku nggak boleh masuk, gitu kan? Tina mikir juga. Terus setelah keluar dari situ kok tiba-tiba Bapak ngasih gelang, kok tiba-tiba ngasih kalung, kan? Tina ini kayak, ini ada apa sih? Gitu kan, mikir kayak gitu kan. Nah, kakek neneknya Tina ini sering banget yang namanya ngejenguk Tina di situ, ya kan? Main ke situ, kakek nenek. Karena memang deket, kakek dari bapaknya Tina. Ini memang apa ya, sering ke situ, sayang banget sama Tina, sayang sama cucunya, ya kan? Jadi sering banget ke situ. Nah, pada suatu hari kakeknya Tina ini main. Kakeknya Tina itu main ke situ, ya biasalah yang namanya mbah-mbah, ya kan ya. Tapi memang kakeknya Tina memang bener-bener walaupun sudah tua, udah sepuh, tapi beliau ini masih yang gagah. Sesuai dengan Pak Ratno. Pak Ratno ini kan keturunannya kan berarti ya. Pak Ratno kan juga orangnya sama nih, tinggi, besar, gagah. Pak Ratno ini kumisan. Karena saya dikirim fotonya juga. Ini Mas, fotonya Bapak. Ini Mas, fotonya Ibu. Itu kan dikirimkan ke saya. Nah, pada saat itu karena kakeknya ini masih bisa dikatakan walaupun tua ini masih lincah ya kan. Masih ya yang namanya orang tua dulu gitu kan ya. Orang tua zaman dahulu ya kan. Masih yang namanya sering jalan kaki, nggak pakai sendal tiap pagi atau apa segala macam. Ini yang membuat kondisi fisik kakeknya Tina ini benar-benar masih sehat banget. Nah, pada suatu ketika main sore-sore ke tempat Tina, saat itu turunlah hujan. Turunlah hujan nih. Nah, pada saat turun hujan, ada salah satu genteng yang di bagian dapur, ini gentengnya ini agak melorot. Ini yang membuat air hujan ini masuk dari atas nih, ya kan? Membuat dapur ini kemasukan air. Awalnya ini ditadahin pakai ember. Nah, lama-kelamaan karena ini semakin deres, ya kan? Kakeknya Tina ini minta diambilin tangga. Dok, ondo neng dito? Itu mbah di situ. Nah, akhirnya diambillah sama mbahnya. Ditaruh tangga di situ. Mbahnya ini mau nyoba betulin genteng. Padahal hujan ini sedang lebat. Hujan dalam keadaan yang masih lebat nih. Ini dibetulin, tapi cara betulinnya ini memang dari dalam. Mungkin dia akan nata dari dalam nih. Mbahnya ini naik tangga tadi nih. Naik tangga, dibetulin lah genteng tadi. Genteng satu persatu ditata sama mbahnya, satu persatu dibenerin, satu persatu. Tiba-tiba, ini mungkin karena licin, ya kan? Ini lantai mungkin licin, tangga ini bergeser, serak, beruak. Ini si mbah ini jatuh. Mbah ini tiba-tiba jatuh. Buah. Dan pada saat itu memang kepalanya ini mengenai langsung lantai. Belum lagi lututnya. Si mbah terjatuh. Kakeknya Tina ini terjatuh saat benerin genteng. Nah, pada saat itu panik semua. Mbah. Nah, pada saat itu juga ini mbahnya Tina bertahan hanya beberapa saat. Dan gak lama kemudian mbahnya Tina, kakeknya Tina ini meninggal dunia. Mbah, kakek. Wah, semua panik. Dalam kondisi saat hujan lebat, kakeknya ini meninggal jatuh. Kepala kebentur lantai, dengkul ini kena lantai. Wah, pada saat itu memang geger banget. Karena apa? Kakeknya Tina ini memang terkenal baik di daerahnya, di lingkungannya. Warga sekitar ini baik semua sama kakeknya Tina. Nah, akhirnya ini orang pada datang takziah untuk memakamkan jenazah almarhum kakeknya Tina. Orang banyak yang berdatangan. Dan singkat cerita akhirnya kakeknya Tina ini dimakamkan. Dan banyak keluarga yang datang juga. Hanya masalah sepele, betulin genteng dalam keadaan yang seperti itu. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau memang dalam kondisi yang seperti itu, harap hati-hati ya. Bener-bener hati-hati. Apalagi ini full musim hujan kan. Yang full mencintaimu hanya saya.
Canda teman-teman. Canda, ini dikasih candaan dikit ya, oke. Nah, pada saat itu akhirnya ini kakeknya Tina ini dimakamkan, banyak orang yang datang dan memang kesedihan langsung meliputi keluarga Tina. Singkat cerita, sudah ada pengajian juga 7 hari mbahnya Tina juga, ya kan. Nah, setelah acara 7 harian itu tadi, ya kan, ini bapaknya Tina pulang dinas, tiba-tiba ngomong sama istrinya, "Bu, bapak kok aneh ya bu, awak kok pegelerak karuan bu. Bapak kok bener-bener, apa ya bu, ini bapak nih ngopo ya bu, kok ngerasa gak enak badan bu bapak." Istrinya Pak Ratno ini ngomong, "Bapak kurang istirahat, bapak terlalu diforsir, bapak harusnya ini istirahat pak. Ibu gak mau kalau bapak ini sakit, karena memaksakan." Nah, pada saat itu memang Pak Ratno ini orangnya yang gak super ngeluh, gak pengen kelihatan gak pengen kelihatan lemas, capek, itu gak. Pak Ratno ini bener-bener yang namanya jiwa seorang korsanya TNI itu gimana sih ya? Udah perjanjian dari negara kan harus siap apapun yang terjadi, harus selalu tangguh gitu kan ya. Setelah itu bapaknya Tina ini masuk kamar. Dan Tina saat itu ini nonton TV sama ibunya Tina. Di belakang TV ini ada tirai. Nah, pada saat itu Tina sama ibunya ini rebahan. Tina ini tiba-tiba saat ngeliat TV, lagi nonton TV, bener-bener fokusnya ini ke TV. Tiba-tiba ini mata Tina seolah-olah diajak untuk turun lihat ke bawah. Apa sih? Tina tenang. Cuma Tina ini ada apa sih? Tina masih tenang juga nih. Tina mikir, kok kayak ada kegiatan di balik TV. Apa bapak yo? Perasaan bapak tidur. Bapak istirahat. Mosok sih? Nah, tirai itu nggak jauh ada kaca. Kaca yang besar juga nih. Kalau toh ini kita bisa ngelihat kaca itu mantul juga ke arah belakang TV juga nih. Ada kaca di samping TV. Ini kalau kita lihat kaca itu tadi, ini bisa lihat ke belakang juga nih. Tina ngeliatin kaca. Kok kayak ada orang yo? Tina bingung pada saat itu. Akhirnya Tina ini memberanikan diri nih untuk terus mengamati yang ada di bawah, nggak mengamati yang ada di TV. Ibunya Tina ini hanya nonton TV udah, full nonton TV. Tina ini ngamatin. Loh. Kok ada kaki? Kok kayak ada bayang-bayang? Lah ini yang di belakang siapa? Tina spontan langsung manggil, "Bapak? Bapak?" Nah, ibunya, Tina itu piye toh? Wong bapak di kamar istirahat kok manggil-panggil bapak. "Bu, ibu ngeliatin gak bu? Kalau tadi ini ada yang bolak-balik mondar-mandir di belakang TV bu." Ibunya Tina ini bener-bener yang nggak ngerti apa-apa karena memang saat itu lagi fokus nonton TV. Ibunya Tina cuma ngomong, "Ngawur kamu, wong bapak di dalam kok." Dan gak lama kemudian ini bapaknya ini keluar dari kamar. Nah, Tina ini langsung ngomong sama bapaknya, Loh pak, bapak nggak dari belakang toh?" Loh, piye toh kamu? Wong bapak badannya pegel-pegel kok dari belakang gimana? Bapak di kamar kok. Loh, perasaan tadi ada bayangan-bayangan loh pak di bawah itu. Mosok toh nduk? Nah, bapaknya ini langsung ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Iki koyo ono sing ora biasa-biasane ini. Ini kayak ada yang janggal ini. Nah, pada saat itu, oke, saya perkenalkan lagi ada tokoh di sini, kakaknya Pak Ratno. Pas, kakaknya Pak Ratno, kita sebut saja namanya Pak Devurkon. Kalau Tina manggil ini Pak Devurkon, kakaknya Pak Ratno. Pak Devurkon ini bisa dikatakan dia ini dia punya ilmu juga, dia punya ngerti ada apa sih, dia punya kelebihan gitu kan. Nah, pada saat itu Pak Ratno ini langsung telepon Pak Devurkon. "Mas, posisi neng di mas? Aku di rumah. Iso merapat ke rumahku nggak mas? Ono apa toh? Ada yang nggak beres. Pantes. Aku dari tadi juga ngerasain kayak gitu," kata Pak Devurkon. Jadi Pak Devurkon ini kayak udah ngerasain. Akhirnya nggak lama kemudian Pak Devurkon datang nih. Dan di sini Pak Ratno ini langsung ngomong, "Mas, menurutmu ono apa mas? Kok koyone ono sing hal ora beres?" Pak Devurkon diam sejenak. Pak Devurkon ini kayak nerawang. Ini ada apa nih? Rumahnya adikku ada apa? Tiba-tiba Pak Devurkon ini kayak ngerasain hal yang bener-bener energinya ini luar biasa. Lah, kok ngene toh? Ojo nganti iki mlebu ngene. Ojo nganti iki mlebu ngene. Pak Devurkon ini ngomong sama Pak Ratno, adiknya kan berarti. Ini ngomong, "Dek, ini ada yang mau celakain kamu. Iki ono kiriman genderuwo, Dek." Pak Ratno bingung di sini. "Mosok toh, Mas? Aku ngerasakin memang energi ini, Mas. Ora umum iki, Mas." Nah, Pak Devurkon ini ngomong, "Kamu tadi habis dari mana? Ini yang jelas dia nyerangnya lewat kaki kamu. Dia menaruh sesuatu hal apa di sepatumu." Pak Devurkon ngomong seperti itu.
Nah pada saat itu Pak Ratno langsung ngecek sepatunya. Dan pada saat Pak Ratno ngecek sepatunya, memang kayak ada sesuatu hal yang aneh. Ini kayak mungkin serbuk atau apa kayak gitu kan ya. Ini antara bingung juga nih Pak Ratno, ini apa sih? Apa ini kotoran atau apa segala macam. Hanya dibuang aja nih Pak Ratno. Nah pada saat itu, ini Pak D-nya ini ngomong, ini ada orang yang gak suka dengan kamu, pengen nyelakain kamu, aku gak terima. Siapa lagi coba? Nah pada saat itu, Pak Ratno dan Pak D Furkon ini menuju ke kamar yang saya bilang tadi. Ada salah satu kamar yang memang gak boleh dimasukin orang. Nah pada saat mereka berdua ini masuk, ini pintu kamar itu agak sedikit terbuka. Dan boom, Tina kaget. Tina ini belum tidur juga nih. Tina melihat ini banyak keris-keris di kamar tersebut. Boom, boom, boom. Hah? Oh kamar itu isinya keris. Lah bapak ini ngapain yuk di kamar itu? Dan di situ memang ada dupa nyala. Tapi Tina gak berani untuk bertanya. Pada saat itu Tina langsung buru-buru untuk masuk ke kamar. Nah singkat cerita, setelah kejadian itu, ini Pak Ratno pulihan dari pegel-pegelnya segala macem. Dan Tina udah ngerasain kayaknya udah aman nih. Kayaknya udah gak ada yang aneh-aneh lagi nih. Ya kan? Pada saat itu, ini Tina lagi mikir, ini kok kamar bapak yang ada di belakang, ini gak boleh dimasukin orang, dan ketika dibuka bau kemenyan banget. Dan Tina semakin ngamati gerak-gerik bapaknya. Pernah suatu ketika Tina ini melihat ini ada tamu yang datang kayak seolah-olah tentang ngobroli, minta pertolongan atau apa. Dan di sini bapaknya Tina ini nolong juga. Dia tujuannya baik juga nih. Ada nolong orang kesusahan, ya kan? Nah di sini ini bapaknya Tina ini bakar dupa di ruang tamu. Tina semakin bingung kan, bapaknya ini apa sih? Kok seperti ini kerjaan bapaknya? Dan apa ini kalung dan gelang yang dipakein ke aku? Tina mikir juga di situ. Dan akhirnya berkali-kali Tina ini sering lihat nih, bapaknya ini bangun tengah malam, dan ketika nyalain dupa, ini dalam keadaan lampu bener-bener mati. Semua dimatiin dulu, Tina udah masuk kamar dan Tina ini ngintip, apa sih sebenarnya kegiatan bapak kalau udah malam? Ini bakar kemenyan, bakar apa? Ruangan per ruangan. Ini kayak apa ya? Kayak dipagerin atau apa gitu mungkin ya. Nah, pada saat itu Tina mikir, kok bapak koyo dukun yo? Kok bapak mirip dukun toh? Tina mikir seperti itu. Nah, setelah kejadian Tina ini ibarat kata ini kaget melihat bapaknya ternyata seperti itu nih. Ini masih menjadi tanda tanya Tina, tapi Tina belum berani cerita. Nah, pada suatu hari, ya kan, bapaknya ini lagi dinas. Yang ada di rumah ini cuma Tina dan ibunya. Ibunya Tina ini udah tidur. Tina ngerasain ada sesuatu hal, ya kan, Tina udah ada di kamar nih. Ini kok ada aktivitas di ruang tengah. Kayak ada orang sedang ngobrol sendiri di ruang tengah. Apa sih? Tina penasaran. Bangun aku kok penasaran. Dibukalah pintu. Jegrek. Tina nengok nih. Gak ada orang perasaan. Tina jalan nih ke ruang tengah. Pada saat Tina ini jalan ke ruang tengah, ini Tina melihat ada bayangan yang buru-buru langsung ngumpet entah kemana perginya. Hah? Kok kayak ada bayangan apa ini? Dinyalainlah lampu sama Tina. Pada saat lampu ini dinyalain, Tina ini ngeliat kiri kanan ini gak ada apa-apa. Tapi ini tiba-tiba ini kayak ada situasi di dapur, ya kan? Ada sebuah kegiatan, entah itu di dapur ini ada siapa gitu. Ini Tina kayak mikir, loh, kok suaranya jadi pindah ke dapur? Posisi dapur ini udah gelap, udah dimatiin lampunya. Tina penasaran lagi nih, tanpa membangunkan ibunya Tina. Tina ke belakang nih ke dapur. Dengan pelan-pelan Tina nyari saklar listrik, ya, diraba-rabanya saklar listrik. Dan setelah kena, Tina menyalakan listrik ini. Nah, sebelum listrik nyala, ini Tina melihat ini kayak ada bayangan hitam. Ini bener-bener lewat di depan Tina. Tina kaget dengan bayangan itu tadi. Opo iki? Lagi opo iki kok ini? Tina sering melihat bayangan-bayangan itu hitam tadi. Tapi ini cepat banget, kelebatannya ini bener cepet banget. Nah, hingga pada akhirnya Tina ini ngerasain seperti itu. Tina ini cerita sama ibunya. Ibunya ini cerita sama Pak Ratno. Dan Pak D Furkon kembali datang. Pak D Furkon kembali di situ kayak magerin lagi nih. Karena mungkin tingkatannya Pak D Furkon ini di atas adiknya nih, Pak Ratno. Pak D Furkon ini kayak magerin, kayak berdoa. Ini kudu selamat sak keluarga, jangan nganti ono sing nyerang. Nah, pada saat itu kondisi akhirnya menjadi aman. Maksudnya nggak ada gangguan-gangguan, bayangan-bayangan hitam yang Tina ini lihat. Ini udah nggak ada lagi nih semenjak
Pak De Furqon ini sering ke situ. Tina ngerasain, wah udah pergi kali. Nah, singkat cerita berjalannya waktu ya kan, biar cepet ceritanya. Ini 5 tahun setelah kakek meninggal kan, yang dari tangga itu kan jatuh. Nah, ini udah 5 tahun nih, 5 tahun. Tina udah lulus sekolah juga. Pada saat itu Tina ngomong sama ibu bapaknya. Pak, Bu, kayaknya Tina dengan usia Tina segini, Tina kok pengen kerja Pak, Bu. Bolehin toh Pak, Bu, Tina pengen kerja di luar kota. Boleh ya Pak, Bu. Nah, bapaknya sama ibunya ini saling lihat. Iya Bu, terserah Pak. Ibu manut bapak. Nah, Pak Ratno ini bilang ke Tina, tapi tenan ya Nduk, iso jogo diri. Bapak gak pengen kamu kenapa-napa. Dan kamu emang mau kerja apa sih Nduk? Yo nanti siapa tahu Tina dapat kerjaan Pak. Akhirnya bapaknya ini mengiyakan. Singkat cerita, Tina ini dapat kerjaan. Akhirnya Tina ini pindah keluar kota nih. Tina ngekos juga di situ karena Tina ini ada kerjaan tawaran dari teman-temannya Tina. Nah, berjalannya waktu, Tina ini memang orangnya memang yang bener-bener smart. Tina ini rajin, Tina ini bener-bener di kerjaannya ini juga dipercaya oleh bosnya juga. Ini membuat Tina ini bisa membantu perekonomian keluarganya. Tina ini juga yang sering ngirim uang ke ibu bapaknya, walaupun memang ibarat kata ibu bapaknya ini tidak menginginkan. Wong namanya juga cewek gitu kan. Tapi Tina ini bener-bener tulus ikhlas, kadang ngirim uang atau apa ini Bu, buat apa, beli apa ya namanya. Tina ini suatu kebanggaan yang sekarang ini udah bisa nyari uang sendiri seperti itu kan. Nah, pada suatu hari berjalannya waktu Tina ini bener-bener udah ngerasain hidup di kota orang gitu kan. Pada suatu hari, ibunya Tina ini telepon Tina. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apapun. Ini ibunya Tina, ini tiba-tiba telepon Tina. Nduk, iya Bu, kamu bisa pulang gak Nduk? Loh, ada apa toh Bu? Bapakmu Nduk. Lah bapak kenapa Bu? Bapakmu sakit Nduk. Tina bingung, bapak sakit? Lah, sakit apa toh Bu? Kok kayaknya kok Ibu? Iya Nduk, bapakmu sakit. Nah, pada saat itu Tina langsung pulang nih. Izin cuti, Tina pulang. Dan pada saat Tina pulang, Tina kaget. Bapaknya ini udah sakit-sakitan. Bapaknya ini kadang, ini kalau pagi nggak lihat orang, matanya udah keserang. Pak Ratno ini udah keserang fisiknya. Kadang bisa ngelihat, kadang nggak. Udah mulai seperti itu. Tina ini bener-bener lemas melihat kondisi bapaknya seperti itu. Dengan rasa sayang Tina ini mijitin bapaknya. Tina menawarkan terus, Pak ayo Pak kita berobat, ayo kita berobat. Pak Ratno juga ngomong, Bapak udah berobat Nduk. Tapi memang, nanti pulihnya pelan-pelan, kata Pak Ratno. Dengan pandangannya yang udah gak jelas. Nah, pada saat itu, memang Tina ini sering pulang akhirnya. Dengan kondisi bapak yang sakit-sakitan seperti itu, Tina ini sering nyempatin kalau pas lagi libur, Tina langsung pulang. Lagi libur, Tina langsung pulang lagi. Bolak-balik nih. Dari kosannya Tina ya kan, kalau pas lagi libur kerja, Tina langsung balik nih ke rumah. Nengok bapaknya, mijitin bapaknya, segala macam. Nah, pada suatu ketika Tina ini, kepulangan Tina yang keberapa gitu kan ya, kondisi bapaknya ini tambah parah. Ya, ini Tina pulang, tiba-tiba bapaknya Tina ini ngomong sama Tina, Nduk, kamu tadi berangkat ke sini, gak apa-apa toh Nduk? Loh, gak apa-apa gimana toh Pak? Yo, Bapak cuma mastiin, kamu kira-kira ada yang ngikutin gak? Nah, Tina ingat, memang Tina memang berangkat dari kosan menuju ke rumah. Di perjalanan, Tina ini ngerasain ada yang ngikutin. Sampai Tina ini ke rumah, ini ada yang ngikutin. Tapi ketika Tina nengok ke belakang, gak ada. Nah, Tina ini ngomong, ya Tina ngerasain ada yang aneh aja sih Pak. Gini loh Nduk, Bapak juga udah gak mulai bisa lihat kamu dengan jelas. Tapi Bapak seneng kamu udah kesini, kamu selamat Nduk. Loh, maksudnya gimana Pak? Macan putih Bapak ngelindungi kamu Nduk. Tiba-tiba Pak Ratno ucap seperti itu kepada Tina. Tina kaget, macan putih. Nah, waktu bapaknya ini ngomong macan putih Bapak ngelindungin kamu Nduk berarti. Pada saat itu juga Tina memastikan akhirnya. Selama ini Tina mikir, bapaknya ini dukun gak sih? Dan lewat bapaknya ini ngomong seperti itu, akhirnya Tina yakin, ini bapak seorang dukun. Atau bapak mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Mungkin niatnya memang untuk baik, untuk jaga keluarga atau apa dari serangan-serangan yang memang di luar kemampuan manusia biasa. Nah, disinilah Tina menyimpulkan, ini bapak bisa jadi bapak ini dukun nih. Tapi Tina memang gak mengungkapkan.
Nah, pada saat Tina ini lagi mikir antara ini bapaknya dukun apa enggak sih, atau apa, lagi mikir seperti itu, tiba-tiba bum bum bum, bapaknya ini kayak orang lagi habis dipukul perutnya. Bapaknya ini muntah darah terus menerus. Jadi kayak kena serangan. Sampai Tina yang orangnya rasional, nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, Tina ini kaget gitu loh. Loh, bapak kok kayak gini? Kayak ada yang nyerang, bener-bener kayak ada yang orang yang mukul, kayak ada apa? Bapak ini kayak tersiksa di situ. Bapaknya Tina ini, Pak Ratno, berkali-kali muntah. Tina panik, ibunya Tina pun panik juga. Nah, pada saat itu akhirnya Tina telepon juga sama Pak D-nya kan, Pak D Furkon juga. Pak D Furkon ke situ ngebantu juga, dan Pak D Furkon ngomong, ini ada yang nggak beres ini mesti ada tetap dendam, ini tetap jalan nih, kata Pak D Furkon. Nah, pada saat itu Tina panik kan. Nah, dibawalah ke rumah sakit juga. Dari rumah sakit menyatakan baik-baik saja. Aneh yo, kalau kena penyakit mistis kayak gini kok setiap rumah sakit yang didatengin, rumah sakit juga malah bingung. Loh, pas didiagnosa nggak ada apa-apa kok, nggak ada penyakit yang ngeri atau apa. Dan ini membuat setelah di rumah sakit baik-baik aja, karena Tina memang izin cutinya ini nggak panjang, akhirnya Tina kembali lagi kerja. Karena Tina mikir, ini juga Tina ngebantu untuk berobatnya bapaknya Tina. Mau nggak mau, Tina harus balik lagi kerja. Tina telepon ibu, gimana bu, bapak aman? Gimana bu, bapak udah mendingan? Udah agak mendingan kok, Nduk. Berjalan waktu terus menerus, Tina ini ngontrol bapaknya terus telepon. Terus. Nah, pada suatu ketika nih, Tina ini lagi sibuk-sibuknya di kerjaan. Ini ibunya telepon terus menerus. Ini Tina bingung nih, kok ada panggilan tak terjawab dari ibunya. Akhirnya Tina telepon balik, dan pada saat itu telepon balik, ini Tina mendengar bapaknya Tina ini nyebut namanya Tina. Duk, pulang, Duk. Bapak pengen lihat kamu, Duk. Bapak pengen lihat kamu. Tina dengar ada suara bapaknya ini ngomong kayak gitu terus. Nah, saat itu Tina ngomong, Bu, Ibu. Iya, Duk. Bapak kamu ini manggil kamu terus, Bu. Tina kebingungan pada saat itu. Nah, saat itu ibunya ini sambil menenangkan bapaknya, Tina ini mendengar dengan jelas ibunya ini ngomong sama bapaknya Tina, ngomong sama Pak Ratno. Pak, putri kita ini lagi nyari uang, Pak, buat berobat bapak, biar bapak endang sembuh, biar cepat sembuh, Pak. Yo, Pak, yo, doain putri kita, Pak. Nah, bapaknya Tina hanya ngomong, Duk, bapak pengen lihat kamu, Duk. Bapak pengen lihat kamu, Duk. Terus jawabnya itu terus. Nah, akhirnya ibunya Tina ngomong sama Tina, Duk, kalau libur usahain pulang yo, Duk. Nggih, Bu. Tina kepikiran nih, Bu. Bingung udah ngambil cuti terus. Tina bingung kalau sering pulang, Bu. Nanti yang ada malah Tina ini dipecat. Nah, akhirnya ibunya Tina ini kayak ngasih semangat, ya wes lah. Pokoknya kamu di situ dulu, kalau nanti dapat libur kamu pulang. Singkat cerita, pas keesokan hari, ya kan, istri dari Pak Ratno ini nyiapin makan. Pergilah ke dapur nyiapin makan. Nyiapin makan selesai, akhirnya ibunya Tina ini mau ngajak sarapan suaminya, Pak Ratno kan. Nah, ibunya Tina ini setelah udah nata makanan di meja, ibunya Tina ini masuk ke kamar, ya kan. Saat ibunya Tina ini masuk ke kamar, Pak Ratno sudah membujur kaku. Pak Ratno di sini meninggal dunia. Bapak! Ibunya Tina ini teriak bener-bener histeris. Pak Ratno sudah membujur kaku. Dan akhirnya ibunya Tina ini telepon Tina. Do pulang, Do. Kenapa, Bu? Kenapa? Bapak meninggal, Do. Tina langsung lemes, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngejawab, langsung lemes. Bener-bener lemes. Kayak bener-bener Tina ngerasain ada firasat yang gak enak gitu kan. Akhirnya Tina langsung buru-buru pulang. Dan bapaknya ini meninggal dunia. Pak Ratno meninggal dunia. Dan anehnya, ini jarak-jaraknya meninggal, ini selisihnya 5 tahun. Dari semenjak bikin rumah. Rumah jadi yang meninggal kakek, ya kan. Kakek beranjak 5 tahun, yang meninggal Pak Ratno. Jadi ini persis, jaraknya ini 5 tahun per 5 tahun. Nah, pada saat itu akhirnya orang-orang pada datang. Dari Kesatuan TNI juga pada datang ke situ semua, ya kan, takziah pemakaman almarhum Pak Ratno. Setelah takziah segala macam, ini ada pengajian 7 harian Pak Ratno. Nah, pada saat itu Pak D Furkon ini ngomong sama keluarga, ngomong sama Tina juga. Mungkin bapakmu ya wis ate, berat dek nenki. Nglakoni sing bener-bener berat. Tina bingung, kok ngomong kayak gitu. Nah, terus Tina barulah ngomong, Pak D, Tina ini mau ngomong, dari dulu kan Tina ini gak berani ngomong. Sebenarnya kamar bapak itu ada apanya sih, Pak D? Itu kamar yang paling belakang.
ditempatin tidur enggak, tapi kok bapak sering di dalam di situ. Karena Tina pernah yang namanya pada waktu itu Tina ini ngelihat setiap lampu dimatiin, bapak ini bakar kemenyan atau apa. Dulu juga pernah masuk ke kamarnya Tina, nggak tahu lagi apain di meja kursinya Tina. Tina ya juga mau nanya juga berisih. Nah, pada akhirnya Pak De Furkon cerita, dan ini kayak menenangkan keluarga ya kan. Pak De Furkon bilang ini mungkin sudah saatnya Ratno harus pulang. Nah pada saat itu ini keluarga dari Tina, dari istrinya Pak Ratno juga nggak mau ini ya, kayak ngurus keris-kerisnya, pusaka-pusakanya gitu kan. Dan pada akhirnya ini semua akhirnya peninggalan dari almarhum Pak Ratno, ini keris-keris segala macem ini dibawa oleh Pak D-nya nih, Pak De Furkon. Semua ini dibawa semua sama Pak De Furkon. Di sini juga Tina kayak mikir, iya memang bapakku ini mungkin bisa dikatakan dukun kali ya atau apa gitu. Mungkin seperti itu. Tina ini baru ngobrol sama Pak D-nya, baru berani. Selama ini Tina ini kayak ngependem, bingung mau ngomong sama siapa, takutnya ini kayak mau tanya ke bapak langsung, ini takutnya menyinggung bapak gitu kan. Tapi yang jelas Tina ini sering lihat kalau bapaknya ini sering ngebantuin orang ketika orang ini lagi kesusahan atau apa segala macam. Bapaknya Tina seperti itu. Karena memang dari leluhur-leluhurnya, kata Pak De Furkon, dari leluhur-leluhurnya dulunya, kakek moyangnya ini memang ada keturunan orang ngerti tentang hal seperti itu juga. Makanya ini kayak turun-temurun, yang akhirnya berkeselanjutan ke bapaknya Tina, Pak Ratno tadi. Nah, singkat cerita ya kan, berjalannya waktu, ini 5 tahun kemudian, ini disusul kematian neneknya Tina. Tina sampai bingung. Tina ngomong sama ibunya, kok ngene terus ya bu? Setiap 5 tahun sekali kok seperti ini keluarga kita bu. Kok tepat banget bu urutannya loh bu. Dari rumah pertama kita huni bu, 5 tahun kakek meninggal, disusul meninggalnya bapak 5 tahun kemudian. Lah kok ini sekarang kok nenek bu? Kok aneh ya bu? Per 5 tahun ada kejadian seperti ini. Ibunya Tina juga semakin menua juga kan. Ibunya Tina semakin menua. Nah hingga pada akhirnya setelah kematian nenek segala macam, ini ibunya Tina, ini ada orang yang ibarat kata ini memang sayang sama ibunya Tina. Walaupun ibunya Tina ini udah mulai menua juga kan. Nah ini ada yang sayang dan mau menikahi ibunya Tina. Kita sebut saja namanya Pak Dedi. Pak Dedi ini orangnya bener-bener ngayomi juga. Ini yang membuat Tina ini kehilangan ayah, tapi ini diisi oleh Pak Dedi sekarang nih. Rasa sayangnya Pak Dedi ke ibunya Tina, ke Tina ini nggak pilih kasih, bener-bener saling mengasihi banget, sayang dengan keluarga Tina. Nah pada saat itu akhirnya ibunya Tina mengosongkan rumah itu tadi. Ibunya Tina ikut dengan Pak Dedi. Tina juga masih kerja di tempat itu tadi kan, ya kan? Jadi rumah yang dibangun oleh almarhum Pak Ratno ini dikosongkan akhirnya, karena memang udah nggak ada sanak saudara di situ dan hanya ada Pak De Furkon tadi dan jaraknya juga agak jauhan. Nah singkat cerita berjalannya waktu, ini sudah ke 5 tahun lagi nih. Wah, ini ngeri nih kalau udah kelipatan 5 tahun ngeri nih. Jatuhlah pada bulan puasa, ibunya Tina ini telepon Tina. Dok kamu lagi di mana? Aku lagi di kosan bu. Dok, lebaran ini pulang yuk ke rumah. Kita tengok rumah. Udah lama gak ditempatin dok. Ayo dok, ibu kok pengen lebaran di rumah. Tiba-tiba ibunya Tina ngomong seperti itu sama Tina. Nah Tina ngomong, bu, Tina kayaknya gak bisa bu. Padet banget jadwalnya Tina bu. Lagian kalau ibu mau pulang, udah gak ada saudara di sana kok bu. Mending Tina lebaran di tempatnya ibu, di rumah Pak Dedi. Mending kayak gitu aja bu. Udah jelas, nggak tahu Nduk ibu kok pingin ke rumah Nduk. Ya wes gini aja bu, nanti ibu duluan ke sana. Nanti kalau Tina ini udah selesai semua, Tina nusul nggak apa-apa wes bu. Iya ibu, menurut ibu gimana? Ya wes Nduk kayak gitu aja. Pokoknya ibu kok pingin di rumah, masuk iyo rumah dikosongin terus Nduk. Nah pada akhirnya Tina ini mengiyakan, memperbolehkan. Dan ibunya ini akhirnya pas bulan puasa yang udah mendekati lebaran, ibunya ini pulang. Bersih-bersih segala macem, rumah diberesin segala macem. Ya kan karena memang udah lama nggak dipakai kan ya, diberesin di situ, minta tolong sama tetangga juga untuk ngikut beres-beresin juga. Karena memang lebaran kan situasinya gitu kan. Nah pada saat itu Pak Dedi nggak ikut. Pak Dedi mah nggak ikut karena Pak Dedi ada kerjaan. Pak Dedi ada kerjaan dan pada saat itu ibunya Tina kan udah mulai menua gitu kan. Ibunya Tina ini udah mulai menua.
dibantu sama warga bersih-bersih segala macam. Nah, setelah bersih, Tina ini telepon lagi nih pada siang hari. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ya kan, tibalah Idul Fitri. Udah sholat id segala macam. Nah, pada saat itu Tina bisa pulang ini setelah lebaran 1 hari. Nah, akhirnya Tina ini telepon sama ibunya. Bu, Tina kangen. Tina pengen lihat, Bu, rumahnya sekarang gimana. Ibunya ini ngirimin foto. Di foto-fotoin lah sama ibunya. Nah, pada saat itu Tina ini ngomong, iya Bu, aku juga pengen buru-buru pulang Bu, tapi nunggu ini kerjaan selesai dulu ya Bu. Iya Nduk, hati-hati. Ya kan? Nah, pada saat itu, ini kan siang hari nih posisinya nih. Nah, menjelang sore, ibunya ini telepon Tina. Telepon Tina lagi. Nduk, kamu kesininya kapan? Lah kenapa tuh Bu? Nduk, kok tiba-tiba ibu kok takut ya sama rumah ini? Padahal situasi lebaran loh. Tapi ibunya ini kayak ngerasain hawa yang bener-bener kayak berasa, ini kok rumah mencekam banget ya. Jadi ibunya ini sendirian. Awal-awalnya ini hanya ditemenin beberapa tetangga. Terus tetangga ini pulang. Ini ibunya rasain setelah kesepian di rumah itu. Mungkin jadi inget yang enggak-enggak gitu kan ya. Selama almarhum Pak Ratno ini masih hidup segala macam. Jadi kan kayak apa ya, kayak ngerimain otak. Loh, ini kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Dulu kok kayak gini. Nah, jadi ibunya ini kayak ketakutan di rumah. Entah apa yang terjadi dengan ibunya ya. Ini ibunya ini telepon Tina terus ketakutan. Lah Tina ngomong, pokoknya selesai ini Tina langsung pulang Bu. Ibu tungguin aja, Ibu tungguin aja. Iya Nduk, Ibu kok takut banget Nduk. Gak tahu kenapa. Dan setelah itu telepon dimatikan. Nah, karena Tina ini belum pulang, pada malam hari ibunya ini telepon, Nduk, Ibu kok takut banget Nduk. Ibu kok banyak lihat kelebatan-kelebatan bayangan-bayangan hitam di sini Nduk. Tina mikir nih, Tina pernah diliatin seperti itu kan. Di rumah itu juga kan. Iya Bu, nanti Tina pulang kok Bu. Tina pulang Bu. Tina kan juga belum sungkem sama ibu. Belum ketemu minal aidin wal faidin gitu kan. Hanya baru lewat telepon segala macam gitu kan. Nah, pada saat itu ibunya ini bingung. Bener-bener bingung dan akhirnya ibunya ini mematikan telepon. Nah, di sisi lain Tina juga lagi bingung juga nih untuk prepare pulang juga. Karena memang kondisinya ini di kerjaan Tina lagi padet-padetnya. Nah, singkat cerita, Tina ini udah selesai nih kerja. Tapi Tina nggak langsung pulang karena udah bener-bener larut malam banget. Dan Tina takut di jalan segala macam. Dan pada akhirnya Tina memutuskan, lah besok pagi aja lah. Sekalian bener-bener udah istirahat juga. Terus biar di rumah fresh gitu kan, ya kan. Nah, pada pagi harinya Tina ini mau berangkat. Ini tiba-tiba handphone Tina berdering. Diangkatlah sama si Tina. Ada nomor baru masuk, ya kan, diangkat. Halo, ini siapa ya? Tina, iki aku tonggomu Mbak Tuti. Oh, Mbak Tuti? Iya, ada apa Mbak Tuti? Tina, Rene toh kamu pulang. Lah kenapa Mbak Tuti? Ibu kenapa Mbak Tuti? Ibumu meninggal Tina. Padahal semalam ini baru telepon ngomong ketakutan. Nah, untungnya mungkin ada tetangga yang ngelihat ya kan. Ini ada tetangga yang lihat mungkin apa pintu kebuka atau apa, tetangga main ke situ dengan adanya istrinya Pak Ratno ini di rumah di situ kan. Mungkin ada tetangga yang deket kan mampir juga ke situ kan. Dan ngelihat ternyata ibunya Tina ini meninggal dunia. Tina langsung lemes. Padahal mau perjalanan pulang loh. Dapat kabar kalau ibunya ini meninggal. Padahal habis moto-motoin. Jadi saya sempat, wah ngeri juga ya. Ini foto yang dikirim ke HP saya, ini berarti lewat tangan dari ibunya kan. Dikirim handphonenya Tina, dan setelah itu dikirim ke, Tina ngirim ke saya. Ya kan, Tina ngirim ke saya pas saya lihat, wah ngeri juga nih. Foto-foto yang dimana ibunya ini moto-moto ruangan segala macem. Kondisi terakhir itu ibunya. Masih lihat foto-foto itu tadi. Dan pada malamnya ketakutan. Telepon Tina, terus Tina keesokannya mau pulang, malah dapat kabar ibunya Tina meninggal. Dan tepat itu urut-urutannya 5 tahun sekali. Nah, singkat cerita, akhirnya ketika Tina ini pulang, ya kan, dengan kondisi yang bener-bener, wah, gak karuan. Tinggal Tina loh, gak karuan, kondisinya bener-bener gak karuan. Melihat ibunya dimakamkan segala macam. Dan pada saat itu, ada orang tua, kita sebut saja namanya Mbah Sum, ini udah tua orangnya. Tetangga di situ juga, ya kan, tetangga memang dulu itu bener-bener pada waktu Pak Ratno masih hidup. Mbah Sum ini sering ke situ, sering bantuin dulunya itu seperti itu, ya kan. Dan Mbah Sum ini teman dekat neneknya Tina, jadi tahu akan keluarganya Tina seperti apa. Nah, pada saat itu Mbah Sum ini ngomong sama Tina. Di situ juga ada Pak De Furkon juga. Pak De Furkon udah semakin menua juga kan, kondisinya udah kayak mbah-mbah semua lah, ya kan di situ. Nah, di sini Mbah Sum ini ngomong sama Tina, Nduk,
Mbah ki arep cerita apa Mbah? Mbah yo ki omong krungu-krungu, Mbah yo dari dulu kan Mbah ini sering kesini, Mbah tahu mbahmu yo juga sering cerita sama Mbah juga, ngobrol bareng, ngomong bareng. Tapi ojo kaget, iku nek orang andel kue teko karo Furkon, kakaknya bapakmu, Pak Demu itu loh, kamu tanya, ada Pak De Furkon juga di situ, nangis juga Pak De Furkon. Kok berturut-turut seperti ini? Nah, Mbah Sum cerita, ini Mbah Sum ngerti kalau dulunya almarhum Pak Ratno ini ngelakuin pesugihan. Boom, boom, boom. Ini ngelakuin pesugihan. Tapi Mbah Sum ini ngomong, yo iki mong kadi unek-unek ke Mbah. Yo sing jelas ono sing pesugihan ke duit kita digodong, uang jadi daun. Tapi bapakmu itu, almarhum bapakmu, memang di situ mungkin ya nduk yo mbuh kabeh nggak tahu semua Mbah nduk. Yo ini mong batine Mbah kok pengen ngomong koyok ngene nduk. Soalnya kok setiap 5 tahun sekali, ngono kan? Batine Mbah kok pengen ngucap bapakmu ini mungkin pesugihannya beda nduk. Mbah yo juga nggak ngerti, ngono lho nduk. Kok iki kok 5 tahun berturut-turut terus yo nduk yo. Tina kaget di situ. Dijelasin sama Mbah Sum. Nah Pak De Furkon pun ngomong, iya nduk, mungkin ngono. Terus ditambah ada yang nyerang, yang gak suka dengan almarhum bapakmu. Karena memang pada saat itu yang menjadi janggal itu kayak gini loh. Gak punya uang, lagi tinggal di asrama, tapi tiba-tiba ibunya ini ditenangin, istri dari Pak Ratno ditenangin pas menanyakan hal uang, perihal uang. Udah kamu tenang aja, ada kok uang untuk yang bangun rumah. Kok tiba-tiba ada langsung sebesar itu untuk bangun rumah. Padahal istri dari Pak Ratno, ibunya Tina, ini tahu kondisi dari keuangan, tahu. Gak mungkin. Tapi kok tiba-tiba bapak menenangkan dan jadilah rumah. Nah, Mbah Sum di sini menjelaskan juga. Wong dari dulu, Mbah yo denger, katanya banyak orang-orang yang kurang seneng sama bapakmu atau apa, mungkin apa ngomongi, yo kan, bikin bapakmu ini kayak ngerasa yang pengen ngangkat derajat keluarga. Akhirnya mungkin bapakmu lewat seperti itu, Nduk. Nah, setelah itu kok Mbah ngurut-ngurut kok 5 tahun sekali kok ada yang harus meninggal, Nduk. Kata Mbah Sum di sini. Tina kaget di sini. Kok iya, masa iya bapaknya kayak gitu ya? Nah, singkat cerita setelah Mbah Sum ini cerita, Pak D-nya cerita segala macam, Tina ini ngerasa kayak apa ya? Bener-bener udah sendirian, bingung harus gimana lagi gitu kan ya. Dan kali ini Tina butuh kalian semua yang ada di rumah. Tina butuh semua teman-teman yang ada di rumah. Kok bisa Tina ini butuh kalian yang ada di rumah? Kenapa ini? Nah, Tina takut ini posisi terakhir. Jadi kematian dari ibunya ini tepat di tahun 2021. Nah, kalau 5 tahun ke depan, 2021, 2022, 2023, 2004, 2005, 2006, ini menuju ke 2006 yang akan datang nih. Tina ini udah ketakutan. Apakah akan menyusul? Tina udah punya pikiran yang seperti itu. Apakah pas tadi telepon, pas saya tanya itu kan, kita sebut saja namanya Mbak Tina ya kan. Ini pas telepon, apakah nanti ini gilirannya aku Mas? Karena 5 tahun sekali Mas. Apa nggak kasihan coba? Ini saya berharap semua penikmat channel Rian Agus Widodo kita berusaha ngasih support Mbak Tina dan kita berdoa bareng-bareng untuk Mbak Tina. Dan saya benar-benar ngasih support ke Mbak Tina. Tadi saya sempat ngasih support ke Mbak Tina. Udah Mbak tenang aja gitu kan. Udah Mbak tenang aja, positive thinking segala macam gitu. Saya sempat ngasih support seperti itu biar Mbak Tina ini nggak kepikiran yang aneh-aneh. Yang jelas mendekatkan diri aja Mbak, terus minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan ini Mbak Tina ini kayak deg-degan terus menerus. Menurut pemirsa gimana coba? Tina juga ngomong, mudah-mudahan ya Mas ada yang komen, terus memang bener-bener ada yang bisa menolong aku Mas gitu kan. Aku nanti bakalan bisa ngebaca, terus aku bisa ngubungi orang itu atau apa segala macam Mas. Tina ini sampai bilang seperti itu. Coba bayangin jadi Tina, saya udah gak kepikiran, aduh ini jangan-jangan nanti giliran saya nih. Oke, memang sih mati, jodoh, rezeki segala macam ini udah ditentuin sama Allah kan. Tapi kan di sini kan kayak ngerasa karena berurutan nih 5 tahun sekali ada meninggal, 5 tahun sekali ada meninggal, 5 tahun sekali ada meninggal. Ini kan membuat yang aduh nanti ini giliran aku nih.
Kayak udah bakalan tahu di tahun itu bakalan gimana gitu kan. Jadi ngeri sendiri, ini Tina butuh kita. Tapi aku yakin Mbak Tina, wes bismillahirrahmanirrahim Mbak Tina. Wes bismillah, yakin sama Gusti Allah. Insya Allah orang apa-apa Mbak Tina. Sukses selalu, panjang umur Mbak Tina, amin ya Allah. Itu doa saya Mbak Tina, amin 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 ya Allah Mbak Tina. Yo, pokoknya panjang umur terus. Monggo pemirsa yang di rumah ngasih komen apa segala macam, kasih komen yang bijak, bener-bener ngasih solusi, bukan yang malah gimana gitu kan. Alangkah baiknya adanya komentar, kolom komentar ini bisa membuat kita ini saling merangkul, saling memberi, saling mengisi, tidak menghujat. Gitulah, inilah kasih sayangnya di Rian Agus Widodo. Ya Allah, matur nuwun. Komen-komen yang sangat-sangat setiap aku baca ini benar-benar adem di hati saya. Terima kasih, adem di hati semua orang-orang yang lagi ngalamin musibah, orang-orang yang ngirim cerita yang lagi ngalamin kesusahan. Ini berasa dipedulikan. Kadang kan gitu kan, kita ini nggak dapat solusi dari orang terdekat kita, keluarga atau segala macam. Tapi ternyata kita ini banyak saudara kan. Dengan adanya channel Rian Agus Widodo ini, kita ibarat kata ini kayak kita membuat sebuah persaudaraan yang begitu besar. Dari Sabang sampai Merauke, kita saling rangkul. Tanpa melihat ras, kebudayaan segala macam, apapun itu, bla 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 segala macam. Kita semua berdiri di atas semua golongan. Nggak lihat ini kaya miskin, jelek, cakep segala macam, semua di sini sama gitu. Oke? Itulah kisah dari Mbak Tina. Mudah-mudahan di sini ada edukasi baik, dan yang baik ini diambil, yang jelek dibuang gitu. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silahkan, masih terus bisa ngirim cerita, dan mohon bersabar karena WA yang masuk ini udah puluhan ribu. Terima kasih. Insya Allah pasti akan saya baca satu persatu dan akan saya tayangkan gitu. Mbak Tina ini nunggunya udah lama banget nih. Untungnya beliau ini sabar banget gitu. Malah sempat nggak ngomong, udah mas nggak punya aku nggak usah ditayangin, nggak apa-apa kalau emang Mas Dodo ini nggak paham dengan ceritanya. Tetapi karena memang, oh ini masih bisa diakali nih, karena masih ada titik koma segala macam pas ngirimnya gitu. Oh ini masih bisa nih, masih aku paham nih, tim juga masih paham nih gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian ini mau ngirim cerita, caranya ini ada di depan. Video yang ada di depan, kalian bisa tonton ya kan. Yang ada di depan itu cara-cara kirim ceritanya. Oke? Udah, kalian bisa tonton di video yang ada di depan. Nah, kalau kalian ini mau nge-save nomor saya untuk ngirim cerita, ini nomor saya. 085870433336. 3-nya 4 kali. Nih nomornya nih. Yuk di-save. Oke? Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Biar nggak ketumpuk dengan WA-WA yang lain. Gitu, saya langsung nge-save gitu. Dan Assalamualaikum gitu doang kan bingung nih. Ini nanti langsung ke tumbuk yang lain. Jadi langsung mending kasih nama. Assalamualaikum Mas Dodo, saya Ferry, ada di Rembang misalnya. Jadi langsung saya nge-save nih. Ketika ketumbuk pun nanti saya pas ngontrol, saya tahu nih. Oh langsung saya save gitu. Dan kalian juga ini yang belum follow Instagram saya, kalian harus follow Instagram saya, nanti saya akan follow back. Karena apa? Saya ini sekarang ini bikin video-video pendek, video short pendek. Ini mengenai kisah-kisah kehidupan, terus komedi. Ini ada di nasihat kehidupan dan info kisah nyata. Nah, kalian juga bisa nonton di Instagram saya @dodosinjo. Ini Instagram saya. Nah, kalian follow, nanti saya bakal langsung follow back langsung dari handphone saya. Boom. Oke, saya berdoa mudah-mudahan seluruh penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, agar kita bisa terus berbagi, ya kan? Agar kita bisa terus yang namanya saling merangkul, saling melindungi, saling memberi, saling ya semuanya, saling respect, segalanya pokoknya ya. Nah, saya berdoa juga mudah-mudahan semuanya ini panjang umur. Buat ibu-ibu semua, kakak-kakakku semua, om-omku semua, pakde-pakdeku semua, adik-adikku semua. Pokoknya semuanya penikmat channel saya. Ini saya berdoa agar semuanya ini panjang umur. Amin. Serta mulia. Ya kan, panjang umur serta mulia. Nah, dan yang pasti selalu sukses dalam melakukan hal apapun selagi itu masih positif. Itu doa saya. Sukses selalu 2023. Sukses KB. Semuanya harus sukses. Oke. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.